Belum genap 24 jam setelah kekalahan menyakitkan di semifinal, Jepang dan Brasil kembali dipaksa turun gelanggang untuk memperebutkan satu medali tersisa. Dalam waktu sesingkat itu, dengan luka mental akibat kalah di pertandingan terpenting, kondisi fisik dan psikologis jelas belum bisa pulih sepenuhnya. Namun jadwal turnamen sudah ditetapkan sejak awal. Di kejuaraan ini, tidak ada ruang untuk terus menyesali kekalahan. Kedua tim harus datang, bermain, dan mencoba menghibur diri dengan kemenangan di laga perebutan tempat ketiga. Walau atmosfer pertandingan tidak seambisius semifinal dan raut wajah muram pemain masih terlihat jelas, pertarungan tetap saja berlangsung hingga full set. Brasil secara fisik sebenarnya lebih dirugikan. Mereka baru saja menjalani 25 set melelahkan melawan Italia dengan waktu istirahat yang sangat singkat. Namun secara mental, Brasil tampak lebih siap daripada Jepang. Mereka kalah dari tim terkuat dunia, sementara Jepang lebih terbebani karena tersingkir oleh Turki, lawan yang sebelumnya mereka kalahkan. Jalannya pertandingan memperlihatkan hal itu. Brasil tampil lebih siap di awal, menguasai set pertama dan kedua dengan meyakinkan. Tapi beban fisik mulai terasa di set ketiga dan keempat. Jepang yang membaca situasi itu melakukan perubahan besar. Pelatih menarik setter utama Nanami Seki, yang terlihat kehilangan kendali, dan memasukkan Tsukasa sebagai pengatur serangan. Sementara itu, libero Fukudome yang relatif lebih segar karena jarang diturunkan di turnamen, diberi kepercayaan untuk memimpin lini pertahanan. Alhasil, 4 pemain Red Rocket sekaligus mengisi starting line-up Jepang di sisa laga. Brasil tidak punya kemewahan yang sama. Mereka tetap mempertahankan line-up utamanya, bukan karena para pemain masih bugar, melainkan karena minim opsi. Brasil nyaris hanya memiliki pelapis mumpuni di posisi middle blocker. Tak ada pengganti sepadan untuk setter maupun bergman yang performanya menurun drastis. Hasilnya, Jepang mampu mengambil keuntungan. Mereka memenangkan set ketiga dan keempat, memaksa laga berlanjut ke set penentuan. Fisik Brasil benar-benar runtuh, terlihat dari kesalahan-kesalahan kecil yang memberi poin mudah untuk Jepang. Namun set kelima bukan lagi soal fisik, melainkan duel mentalitas. Dan di sini, Jepang kembali gagal. Pola yang sama seperti saat melawan Turki terulang. Mereka sempat mendapatkan match point lebih dulu, tetapi membiarkannya hilang begitu saja. Brasil menciptakan 3 DOC beruntun dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan. Brasil berhak atas medali perunggu, dan faktor utama kemenangan mereka jelas adalah Gabriela Gabi Guimaraes. Sang kapten kembali membuktikan dirinya fenomenal, tampil konsisten tanpa peduli kondisi fisik ataupun tekanan. Gabi mencetak 35 poin seorang diri, sekali lagi memperkuat posisinya sebagai kandidat utama Best Outside Hitter turnamen. Ia mengalahkan Mayu yang menjadi kandidat lainnya. Di sisi lain, Yoshino Sato juga tampil luar biasa dengan 34 poin, tetapi tetap tak cukup untuk membawa Jepang menang. Generasi baru Jepang akhirnya harus puas finish di peringkat keempat, sama persis seperti semifinal yang mereka sia-siakan. Mayu Ishikawa terlihat paling terbebani, merasa gagal menjalankan perannya sebagai pemimpin baru tim. Namun finish keempat tetaplah pencapaian terbaik Jepang di kejuaraan dunia sejak 2010. Tim muda Jepang punya potensi besar, tetapi mereka masih butuh jam terbang dan pengalaman lebih banyak di laga-laga besar. Sementara itu, Brasil membawa pulang medali perunggu, tetapi sekaligus dihadapkan pada pertanyaan besar. Bagaimana mereka akan bertahan di masa depan ketika Gabi Guimaraes, sang poros permainan, semakin menua? Waktu evaluasi bagi kedua negara akan panjang, turnamen berikutnya baru akan digelar di tahun depan, yakni Volleyball Nations League, sementara mereka harus menunggu 2 tahun lagi untuk kejuaraan dunia.